Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GPD Lebong Siarang. Yang hari ini mungkin ada di rumah-rumah atau mungkin yang masih di luar karena tugas. Kami yang ada di tempat ini sama-sama kita akan merayakan hari Jumat Agung ya. Kita bersyukur karena Yesus sudah mati buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita masuk ke dalam doa. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib menggantikan kami. Sehingga kami yang harusnya mati karena dosa-dosa kami boleh dibebaskan. Terima kasih ya Tuhan buat penebusan-Mu yang luar biasa. Kami hidup saat ini dan kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Segala pujian kemuliaan kami kembalikan buat Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulaikan ibadah kami bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kematian Yesus, darah anak domba Allah itu memberikan kemenangan, kebebasan buat kita semua. Kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin terikat, terbelenggu dengan dosa, kabar baik buat kita, darah anak domba Allah sanggup membebaskan kita. Mari dengan iman hari ini kita memuji Tuhan, kita menyanyi, ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Mari bersama dengan musik, bertepuk tangan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Maukah
segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah membebaskan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pengorbanan yang terbesar, karya yang terbesar Yesus sudah lakukan. Mujizat yang terbesar ketika Yesus mati di kayu salib. Dan hari ini mari setiap kita yang hadir, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang indah, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, karya yang terbesar Dia sudah lakukan. Karena Dia cinta kita, karena Dia mengasihi kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa, karya yang terbesar Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak membalas kebaikan-Mu selain kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kagum, kami bangga karena Engkau ya Tuhan. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya. Ya Rahmatakalamasa, terima kasih Tuhan. Karya yang terbesar ketika Engkau mati di kayu salib, menebus hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh dibebaskan, kami boleh dimenangkan Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu, menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan buka hati kami. Kami akan mendengar suara, kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Pada setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, boleh menjadi berkat bagi kami, memberi jawaban bagi semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama Bapa yang baik. Kami akan duduk diam, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Seluruh dunia orang-orang Kristen sedang memperingati hari kematian Tuhan, di mana Yesus mati untuk menebus dosa kita. Biarlah hari ini kita akan mendapatkan berkat lewat ibadah memperingati hari kematian Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah, kiranya Bapak Ibu tetap sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Baik Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Matius 27 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Berbunyi sebagai berikut. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Li Hung Chang, pemimpin Tiongkok yang sudah lanjut usia, pernah berkata sebagai berikut, bahwa manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, saudara. Yang pertama adalah orang yang tidak bisa digerakkan. Yang kedua adalah orang yang dapat digerakkan. Yang ketiga adalah orang yang dapat menggerakkan orang lain. Jadi yang pertama orang yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua adalah orang yang dapat digerakkan. Yang ketiga adalah orang yang dapat menggerakkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tentu dari 3 macam orang seperti ini, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dapat digerakkan oleh Tuhan. Digerakkan oleh firman Tuhan, digerakkan oleh pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, bahkan digerakkan oleh kasih Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menuruti kemauan Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap setia mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan mau kita naik level, saudara. Bukan saja orang-orang yang dapat digerakkan oleh Tuhan,
Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dapat menggerakkan orang lain, supaya orang lain bisa datang kepada Tuhan, orang lain dapat bertemu dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Tuhan mau seperti itu, saudara. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang tidak bisa digerakkan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa digerakkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang mungkin, saudara, adalah orang-orang yang masa bodoh, orang yang keras hati, orang yang cuek. Ketika Tuhan meminta sesuatu kepada orang seperti ini, mereka sering kali mungkin banyak alasan dan lain sebagainya, mengeraskan hati. Bahkan hari-hari ini kita sedang memperingati hari kematian Tuhan, di mana Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita semua. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Tuhan, kita meresponnya biasa-biasa saja. Bahkan kita mungkin mengeraskan hati untuk tidak melakukan apa yang Tuhan minta dalam memperingati hari kematian Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita menjadi orang yang seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, itu adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Saya harap semua jemaat yang saya pimpin di Jemaat Lebong Siarang ini, kita bukan kelompok menjadi orang-orang yang tidak bisa digerakkan, tapi kita menjadi orang-orang yang dapat digerakkan. Bahkan kita dapat menjadi orang-orang yang dapat menggerakkan orang lain, menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ini, ayat yang ke-37 berkata demikian. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Saudara, menurut kebiasaan seseorang yang dijatuhkan hukuman mati dengan cara disalib, maka orang itu diwajibkan memikul salibnya sendiri, kemudian dikalungkan lehernya dengan papan yang ada tulisannya. Kemudian papan itu, saudara, nanti dipakukan di atas kepala orang yang disalibkan itu. Tujuannya apa, saudara? Untuk dapat dibaca oleh orang. Apa yang dialasan orang itu disalibkan, saudara, itu tertulis di atas papan itu, saudara. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Pada waktu ia disalibkan juga, ada juga papan yang dipakukan dan ada tulisan, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Tulisan itulah yang menjadi tuduhan mengapa dia harus dihukum mati. Ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, Yunani, Latin, supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang asing yang tinggal di Yerusalem, saudara, dapat membaca dan mengerti tulisan itu, mengapa Yesus harus dihukum mati. Jadi tujuan papan tulis itu yang dipakukan di atas kepala Yesus, agar semua orang tahu apa yang membuat Yesus dihukum mati seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tulisan itu juga adalah untuk mempermalukan Tuhan, mempermalukan di depan umum, atau dengan istilah sekarang adalah untuk membuli Yesus. Dikatakan inilah Raja orang Yahudi. Raja harusnya dihormati, saudara, tapi ini disiksa, diejek. Raja harusnya di istana, tapi disalibkan. Raja seharusnya bermahkota emas, tapi dimahkotakan duri. Raja seharusnya berpakaian jubah kerajaan, tapi ditelanjangi, saudara, waktu itu sehingga dengan cawat saja. Raja harusnya dipuji, tapi itu diolok-olok oleh mereka. Bukankah ini namanya mempermalukan Yesus di depan umum? Saudara, bagi orang-orang yang menyalibkan Tuhan, mereka berusaha untuk mempermalukan Tuhan. Tapi bagi Allah itu berbeda, saudara. Salib bukan untuk mempermalukan Yesus di depan umum. Justru salib untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dunia ini dan membuktikan
membuktikan kasihnya lewat kematian Yesus anaknya. Saudara melihat Roma pasal yang ke-5 ayat ke-8. Roma pasal 5 ayat ke-8. Roma pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Menunjukkan kasihnya itu artinya saudara, dalam bahasa Yunani-nya itu artinya saudara memperkenalkan, memamerkan. Jadi seperti menempatkan benda terang di antara kegelapan, semua orang bisa lihat dengan jelas. Saudara, jadi Allah menunjukkan kasihnya kepada dunia ini. Allah memperlihatkan dengan jelas bagaimana Yesus mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya, sehingga Yesus mau datang dan mati di atas kayu salib. Cuma kalau kita melihat Roma pasal yang ke-5, Roma pasal yang ke-5 ayat 6 sampai 10, di situ dijelaskan bagaimana kita sebenarnya tidak layak untuk menerima kematian Yesus. Ayat 6, Roma pasal 5 ayat ke-6 berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan sudah ayat yang ke-6 tadi, kita masih lemah, terus kita dalam keadaan durhaka. Yesus sudah mau mati untuk kita. Kemudian ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus sudah mau mati untuk kita. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kita melihat dalam ayat ini saudara, dalam keadaan masih lemah, dalam keadaan masih durhaka, Yesus mau mati untuk kita. Ayat 8 masih berdosa, ayat 10 masih berseteru, tapi Tuhan sudah memutuskan untuk mengasihi kita, untuk mengampuni kita saudara. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada seorang guru di sekolah. Dia ambil sebuah kertas putih, lalu dia kasih titik hitam di tengah-tengahnya. Lalu dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Dia berkata, ada apa di kertas ini? Maka murid-murid berkata, ada titik hitam di tengah-tengah. Ditanya sama murid yang lain ngomong sama. Yang saya lihat itu adalah titik hitam. Hampir semua kelas berkata, ada titik hitam di kertas putih itu. Saudara, gurunya bilang begini, kamu cuma lihat titik hitam di kertas putih ini, bukankah di kertas putih ini masih banyak putihnya? Dan gurunya bilang begini saudara, bahwa kita yang sudah ditebus oleh Yesus, kita orang yang mengenal Tuhan, sudah dididik, diajar oleh Tuhan. Ingat, teman kita itu masih banyak putihnya daripada hitamnya, masih banyak lebihnya daripada kekurangannya, masih banyak baiknya daripada kekurangannya. Saudara, tapi beda waktu kita baca Roma pasal yang ke-5 ini saudara. Ketika orang itu belum mengenal Tuhan, ketika Tuhan belum mati untuk orang itu, yang Tuhan lihat itu semuanya hitam saudara. Tidak ada putihnya, tidak ada sedikitnya baik, semua hitam di mata Tuhan. Tapi Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita dengan jalan mati di atas kayu salib. Itulah kasih Tuhan yang tak bersyarat itu. Itulah kasih Yesus yang luar biasa buat kita saudara. Itu sebabnya kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Matius pasal yang ke-27. Matius 27 kita membaca ayat 39 sampai 44. Berbunyi sebagai berikut.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Saudara, kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi merupakan kelanjutan dari cerita tentang Yesus disalibkan. Bahkan ayat 43 dikatakan, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi kalau sudah baca dan perhatikan baik-baik, maka ada tiga kelompok orang juga di sini. Semuanya mengolok-olok Tuhan. Yang intinya sama, saudara. Ya, yang intinya sama. Mereka adalah orang-orang yang lewat tadi, kemudian imam-imam kepala, tua-tua, kemudian ahli-ahli Taurat, kemudian penyamun-penyamun. Saudara, mereka mengolok-olokkan. Mengolok-olok Tuhan yang intinya sama. Kalau memang Yesus engkau anak Allah, turunlah dari salib, selamatkanlah nyawamu. Kira-kira begitulah, saudara, inti daripada olokan-olokan mereka semua. Saudara, saya terlalu percaya bagi Tuhan untuk turun di atas kayu salib itu begitu mudah. Karena dia adalah Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Dia hanya berfirman, dia hanya berkata maka semuanya jadi. Ketika dia berkata jadilah matahari, bulan dan bintang, maka jadi. Jadi semua pohon-pohon jadi. Jadi semua binatang-binatang jadi. Kalau Tuhan ngomong turunlah dari salib, maka Tuhan gampang turun dari atas kayu salib, saudara. Begitu mudahnya bagi Tuhan. Bahkan Tuhan pernah mengutuk pohon ara. Mulai saat ini jangan berbuah lagi, lalu langsung matilah pohon ara itu. Kalau Tuhan mau mematikan musuh-musuhnya, hanya berkata saja matilah, maka mati semua orang waktu itu, saudara. Jadi untuk turun di atas kayu salib bagi Tuhan itu terlalu mudah. Tapi dengar baik-baik, saudara. Yesus tidak mau mengikuti omongan orang-orang itu. Karena Yesus tahu bahwa kedatangannya ke dunia ini bukan untuk mempertahankan nyawanya atau menyelamatkan nyawanya, tapi untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga orang banyak pun bisa diselamatkan, saudara. Kalau Yesus turun dari atas kayu salib, maka tidak ada orang yang diselamatkan. Maka Yesus bertahan di salib sampai mati, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan dari murka Allah. Itu sebabnya bersyukurlah buat anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan tetap bertahan dan penderitaannya sampai mati di kayu salib, karena dia ingin menebus dan menyelamatkan kita semua. Kalau kita baca dalam Matius 20, Matius 20 ayat ke-28 berkata demikian. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita semua sudah mengalami ini, terima kasih Tuhan. Nah saudara, berapa besar kasih Allah itu? Berapa besar kasih Allah itu? Saudara, besarnya kasih Allah itu dapat ditunjukkan melalui dua hal. Yang pertama, melalui besarnya pengorbanan Tuhan. Kalau kita dapat memahami betapa besarnya pengorbanan Tuhan, maka kita dapat mengetahui berapa besar kasih Tuhan untuk kita. Injil Yohanes pasal 3:16.
Yohanes pasal 3 ayat 16, perhatikan di situ saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terperhatikan, anaknya yang tunggal. Tunggal artinya satu-satunya. Kalau dibilang satu-satunya, berarti seluruh yang Allah punya. Kalau bilang seluruh Allah yang punya, berarti seluruh hidupnya Allah. Jadi kalau Allah berikan anaknya Yesus kepada kita untuk mati di kayu salib, supaya kita diselamatkan, saudara, artinya Allah sudah memberikan seluruh hidupnya buat kita. Maka itu hidup kita sudah ditebus seharga dengan anaknya yang tunggal. Hidup kita adalah hidup yang sangat berharga karena seharga dengan anak yang tunggal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidupmu mahal. Jaga hidupmu baik-baik. Jangan sampai hidupmu dicemari oleh hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupmu berharga. Jangan sampai ada orang yang ingin menggeser imanmu, memindahkan imanmu. Ingat, hidupmu sudah berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah tebus dengan harga yang mahal. Pakai hidupmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua saudara, untuk mengetahui besarnya kasih Tuhan melalui besarnya pengorbanan Tuhan. Ternyata kita melihat seluruh hidupnya lewat anaknya Tuhan berikan buat kita. Yang kedua saudara, melalui besarnya ketidaklayaan kita. Melalui besarnya ketidaklayaan kita. Pada saat kita merasa tidak layak menerima kasih Tuhan, karena terlalu besar dosa kita, terlalu banyak kesalahan kita, terlalu jahat kita ini, tapi Tuhan memutuskan untuk mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Pada saat seperti itulah kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Contoh adalah hidup Paulus sendiri. Kalau saya membaca dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 16. Ya, 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 16. Di situ Paulus mengakui dirinya bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Paling berdosa. Terjemahan lain dikatakan saudara, itu Paulus katakan dosanya besar. Terlalu banyak dosanya. Saudara, bahkan di situ Paulus merincikan kenapa dia adalah orang yang paling berdosa. Dikatakan dia adalah seorang penganiaya, seorang penghujat, dan seorang ganas, saudara. Sekalipun dia adalah orang yang paling berdosa, banyak dosanya, besar dosanya saudara, tapi di situ Tuhan mau mengampuni dia. Pada saat Paulus merasakan pengampunan Tuhan itu, dia boleh tahu dan sadar betapa besarnya kasih Tuhan itu. Coba kita baca 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 16. 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang-orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dan kita melihat dari ayat yang kita baca tadi,
Ayat 16 kita melihat Paulus menanggapi kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Dengan bagaimana? Dengan menjadi contoh. Paulus bersyukur. Dikatakan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara itu akulah yang paling berdosa. Artinya Paulus pun masuk diselamatkan oleh Tuhan lewat kematian Tuhan. Maka ketika Paulus merasakan betapa besar kasih Tuhan itu, maka ayat 16 Paulus meresponinya, dikatakan dia dikatakan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Saudara, di dunia ini akan ada orang yang banyak orang-orang berdosa. Dan banyak orang-orang yang berdosa. Mereka sadar, kadang-kadang mereka merasa putus asa dengan dosanya begitu banyak. Mereka merasa tidak bisa diampuni lagi karena terlalu hitam dosa mereka. Mungkin mereka menjadi orang-orang yang sudah tidak melihat lagi ada jalan keluar dengan dosa mereka, enggak terampuni lagi. Tapi saudara, lewat ayat inilah Paulus menjadi contoh. Kalau dia bisa diampuni oleh Allah, maka orang lain pun yang berdosa sebesar apapun bisa diampuni oleh Tuhan. Maka lewat ayat ini, saudara, berapa banyak orang mendapatkan berkat lewat kesaksian Paulus. Berapa banyak penjahat-penjahat di dalam penjara yang sudah putus asa dengan dosa yang dia lakukan, saudara. Tapi mendapatkan pengharapan lewat kesaksian Paulus dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Mereka diselamatkan, mereka diampuni. Ada lewat kesaksian-kesaksian hamba Tuhan yang datang melayani orang-orang di penjara, dan mereka diberikan harapan lewat kesaksian Paulus ini. Dan sampai sekarang lewat kesaksian Paulus dalam 1 Timotius ini, berapa banyak orang boleh diselamatkan hidupnya. Tadi mereka tidak punya harapan karena terlalu besar, terlalu jahat. Sepertinya mereka gak mungkin lagi dapat diampuni. Tapi lewat kesaksian Paulus ini, saudara, mereka boleh dikasih harapan. Mereka boleh dipulihkan, diampuni oleh Tuhan. Bahkan mereka boleh dapat melayani Tuhan karena mereka bersyukur buat anugerah Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat diampuni. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dan mengampuni kita, maka Tuhan juga mau kita menjadi contoh seperti Paulus, menjadi teladan bagi orang lain dengan tingkah laku kita, dengan kata-kata kita, sehingga hidup kita ini dapat mempermuliakan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kita mau jadi teladan di rumah kita, di gereja, dimanapun, jadi berkat. Bukan sebaliknya. Sebaliknya menyakitkan hati Tuhan, jangan. Kebaikan Tuhan harusnya membuat kita berhenti berbuat dosa. Kebaikan Tuhan seharusnya membuat kita stop untuk berbuat dosa karena kita menghargai pengorbanan Tuhan. Kalau kita masih senang berbuat dosa, maka itu membuat sia-sia pengorbanan Tuhan. Kalau membaca dalam Roma pasalnya ke-6, coba kita melihat Roma pasalnya ke-6. Paulus katakan, Roma pasal 6 ayat yang ke-10 dan ayat 11, perhatikan baik-baik. Roma 6 ayat 10 sampai 11. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Saudara dan saya harus memandang hidupmu. Ketika Yesus sudah mati, buat saudara-saudara harus memandang bahwa saudara sudah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini sebabnya saya katakan, saudara, sebagai orang Kristen, kita menghargai pengorbanan Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan. Hidup saudara berharga di mata Tuhan. Mari kita belajar untuk berhenti berbuat dosa, tapi kita belajar hidup melakukan kehendak Tuhan. Terus ada sebuah cerita.
Ada dua orang pemuda yang lagi bermain judi, saudara. Satu pemuda anak orang kaya. Lalu satu lagi pemuda adalah anak janda seorang miskin. Tiba-tiba digerebek polisi ketika mereka main judi dan ditangkap, saudara. Lalu diperhadapkan dalam sebuah persidangan. Lalu hakim memutuskan mereka bisa bebas kalau mereka bisa membayar 5 juta. Tentu anak seorang kaya begitu mudahnya dia bebas, saudara. Dia dapatkan uang 5 juta dari ayahnya, dia bebas langsung waktu itu. Tapi beda dengan anak seorang janda miskin, enggak punya uang apa-apa waktu itu. Akhirnya dia dipenjarakan, saudara. Nah, ketika dipenjarakan di luar, ibunya bekerja keras membanting tulang, bekerja jadi tukang pemecah batu, memindahkan batu, memecahkan batu, mengangkat batu, saudara. Terkadang batu menggores bahunya, membuat luka. Dan berapa banyak pecahan-pecahan batu yang dia pecahkan itu melukai tangannya, saudara. Melukai, berapa banyak tangannya robek dan berdarah waktu, saudara. Berhari-hari, berbulan-bulan dia mengumpulkan uang 5 juta hanya untuk membebaskan anaknya. Panas terik, kehujanan, panas, tangan terluka. Dia kerjakan untuk mendapatkan uang 5 juta untuk membebaskan anaknya. Lalu saudara, ketika sudah terkumpul uang 5 juta, lalu dia pergi menghadap. Lalu anaknya bebas, saudara. Ketika anaknya melihat ibunya, anaknya heran. Bu, kenapa tanganmu seperti itu? Bu, kenapa tangannya banyak luka dan berdarah? Lalu ibunya menceritakan, saudara, kenapa tangannya harus sampai seperti itu. Waktu mengetahui cerita ibu, saudara, anak ini menangis dan dia memeluk ibunya. Dia sangat-sangat terharu atas pengorbanan ibunya. Dia berjanji kepada ibunya dia tidak mau mengecewakan ibunya. Saudara, beberapa waktu kemudian, ceritanya beberapa waktu kemudian, saudara, anak orang kaya tadi ketemu lagi dengan anak janda yang miskin ini. Lalu anak orang kaya ini bilang, yuk kita main judi lagi. Tapi dijawab oleh anak seorang janda miskin ini. Dia berkata, tidak mungkin lagi saya mau main judi. Tidak akan ada lagi. Kalau kau begitu mudahnya untuk dibebaskan. Tapi orang tua saya untuk membebaskan saya penuh dengan penderitaan. Kena matahari, kerja keras, banding tulang sampai tangannya terluka. Berapa banyak yang terluka dan robek lalu berdarah untuk membebaskan saya. Orang tua saya penuh pengorbanan, penuh penderitaan. Maka tidak mungkin saya mau kembali lagi bermain judi. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus membebaskan kita tidak mudah, saudara. Yesus membebaskan kita dari dosa kita. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus menderita, saudara. Sangat-sangat menderita. Kalau kita sadar bahwa Yesus membebaskan kita, mengampuni kita dengan penuh penderitaan, kita tidak pernah mau main-main lagi dengan dosa. Hidup kita biarlah hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara, memang dalam dunia ini, dalam masa pertumbuhan kita menuju kesempurnaan, terkadang kita harus jatuh dalam dosa. Tapi dengar baik-baik, ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara tidak boleh tinggal berlama-lama di dosa itu. Lalu saudara harus keluar dan tinggalkan itu. Saudara harus ingat bahwa kita ini adalah domba. Ya, ada sebuah cerita, saudara, tentang ada seorang tukang sirkus, saudara. Dan ikonnya itu adalah babi. Babinya bisa menari, bisa meniru, saudara. Sehingga ada banyak orang yang senang menonton sirkus karena melihat babi yang begitu lucu, begitu yang pintar, saudara. Nah, waktu rupanya ini tersiar, saudara, didengar oleh seorang raja di negeri itu. Lalu raja ingin menyaksikan sendiri. Maka dikirimlah utusan dan memanggil ya tukang sirkus ini, suruh menghadap bawa babinya untuk diperlihatkan karena raja ingin menyaksikan waktu itu.
Nah, waktu mendengar bahwa raja ingin menyaksikan sirkusnya saudara, maka tukang sirkus ini saudara, dia memandikan babinya. Disabuni, disampui, sudah disampui saudara, sudah bersih, dikasih bedak saudara, dipakaikan pakaian saudara. Ya, sehingga babinya kelihatan rapi dan lucu saudara. Nah, lalu dibawalah saudara untuk menuju ke istana raja. Tapi tiba-tiba di tengah jalan saudara, babi itu melihat ada sebuah kubangan lumpur. Ketika babi melihat sebuah kubangan lumpur saudara, tiba-tiba babi ini memberontak, dia lari ke kubang lumpur. Tukang sirkus berteriak, babi jangan lari, babi jangan lari, stop babi, tolong jangan lari. Tapi babi tidak pernah mengerti saudara, dia lari terus lalu sampai di bibir kolam lumpur itu saudara. Lalu saudara, si tukang sirkus dia terus berteriak, dia terus mendekati saudara babi. Tiba-tiba babinya masuk kakinya depan dua, lalu masuk lagi kaki belakang kedua dalam lumpur itu saudara. Tukang sirkus ini bilang, babi tolong please, jangan kamu sudah bersih, kita harus menghadap raja, tolong babi jangan kau bermain kubang, ayo keluar. Tiba-tiba babi saudara, dia menjatuhkan dirinya ke lumpur itu, lalu dia melihat saudara, dia bermain-main dengan lumpur, dia begitu senangnya saudara, semua badannya jadi kotor. Tukang sirkus jadi marah, dia bilang begini saudara, babi dasar tetap babi, babi dasar tetap babi, karena melihat kolam lumpur tetap mau kembali seperti itu saudara. Dia tetap bermain di kolam itu. Tapi dengar baik-baik saudara, kita bukan babi, firman Tuhan bilang. Kita ini adalah domba. Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah domba. Domba itu saudara adalah binatang yang suka kebersihan. Domba bisa jatuh ke dalam lumpur, bisa terperosok saudara. Tapi dia langsung keluar dari lumpur, dia mengibas-ibaskan saudara badannya untuk membersihkan dari lumpur itu. Dia pergi dan dia tidak mau kembali lagi di situ. Domba adalah binatang yang suka menyukai kebersihan. Kita domba saudara. Kalau kita adalah domba, Yesus adalah gembala kita yang baik. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita jangan senang berbuat dosa. Tinggalkan dosa itu. Domba adalah suka kebersihan. Domba adalah suka berkumpul bersama-sama. Kita juga sudah, kalau memang kita sebagai domba Allah, kita suka beribadah kepada Tuhan. Domba Allah suka mendengar suara gembalanya, dengar-dengaran. Domba adalah domba adalah binatang yang rela dicukur, mau berkorban, memberi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah domba. Alkitab katakan dalam Matius pasal yang ke-25, ketika Yesus datang kali yang kedua, maka dikatakan dia akan mengumpulkan semua orang di dunia ini. Lalu Tuhan akan memisahkan yang mana domba dan mana yang kambing. Lalu dombalah yang masuk dalam kerajaan Allah, senang bersama dengan Bapa di sorga. Kita domba saudara. Ketika kita menyadari domba, yuk jaga hidup kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita harus keluar dari dosa kita. Kita harus benci dengan dosa saudara. Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa untuk menyenangkan Tuhan. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 berkata demikian. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Perhatikan saudara, ayat 32 bagian A dikatakan ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Karena ini adalah hal yang paling sulit Allah lakukan untuk kita. Itu memberi anaknya yang tunggal untuk mati buat kita. Tapi Allah bisa lakukan itu. Lalu ayat 32b adalah bagian yang paling mudah Allah lakukan. Dikatakan tetapi bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan
Dia. Ini adalah hal yang paling mudah Allah lakukan untuk kita. Mengaruniakan segala sesuatu untuk kita. Saudara, dengar baik-baik. Jika Allah mau melakukan hal yang paling sulit untuk kita, maka Allah pasti mau melakukan hal yang lain untuk kita. Yang sulit saja Allah mau lakukan untuk kita. Apalagi yang lain, yang mudah untuk Allah lakukan untuk kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita bersyukur lewat ayat ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Di mana-mana orang ngomong sulit. Yang muda ngomong sulit, yang tua sulit. Ibu-ibu rumah tangga ngomong sulit. Suami-suami bilang sulit. Semua orang bilang sulit. Hari-hari ini mengalami penurunan demi penurunan. Tapi dengar baik-baik, Roma pasal 8 ayat 32. Ayat 32 tadi dikatakan, hal yang sulit saja Allah bisa lakukan untuk kita. Apalagi untuk hal yang lebih mudah untuk Allah lakukan untuk itu. Saya percaya Tuhan bisa lakukan itu. Percayalah, lewat memperingati hari kematian Tuhan ini, kalau Yesus saja, kalau Allah saja memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita, apalagi untuk kebutuhan kita. Yakinlah Tuhan pasti akan berikan yang buat kita. Baik, firman Tuhan sampai di sini saja. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan anggur dan roti gangan kita akan menyanyikan betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Haleluya. Besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandangi hati yang hancur. Haleluya.
Mari kita bersyukur menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Dapat perang berikan kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan bekerja lewat tubuh dan darah-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap hidup umat-umat-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan perucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Katakan ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, betapa besar, betapa besar. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan bahwa kita berterima kasih buat pengampunan Tuhan. Haleluya. Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bila seluruh jemaat yang beribadah memuji menyembah Tuhan bakal menerima firman dan menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bungkus mereka selalu dengan perlindungan-Mu. Mereka selalu dikuatkan, disehatkan, dilindungi. Biar mereka semua dicukupkan dengan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Sekalipun mereka menghadapi hal-hal yang sulit, tapi kami yakin Tuhan, Engkau tetap bukakan jalan. Engkau memperhatikan mereka. Engkau peduli atas umat-umat-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka, pelihara mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan ya Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia di mana kami hidup
kesemuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan